Apa bermasalah? Karena mazhab Maliki tidak baca basmalah di surat Fatihah. Jadi gak ada bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang harus diketahui, kecuali kita berada di tempat yang mayoritas mazhab tersebut. Kalau mazhab Maliki itu banyak di wilayah Afrika, Maroko, itu mazhab Maliki. Ya, sekolah di sana, imam-imamnya itu gak baca basmalah. Ya gak apa-apa kita ikut mazhab Maliki karena situ mayoritas mazhab Maliki. Tapi kalau orang yang datang ke Indonesia harus ngikut mazhab Syafi'i karena mayoritas bermazhab Syafi'i. Begitu. Alhamdulillah. Ini alif lam li istighraq. Artinya segala pujian milik Allah. Ya. Semua amalan yang tidak diawali dengan basmalah dan juga tidak diawali dengan alhamdulillah, itu barokahnya hilang. Nabi katakan kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta. Fir riwayah fahuwa abtar. Semua perkara baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah atau dalam riwayat lain bismillah, maka keberkahannya terputus. Padahal ucapan sederhana saja. Kita kalau gak bisa membaca doa yang panjang-panjang habis makan, habis minum, alhamdulillah, itu sudah kifayah, sudah cukup. Nah, orang yang selalu membaca kalimat ini, itu sebenarnya ekspresi syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi katakan, innallaha la yarda. Allah sangat senang anil abad, kepada seorang hamba. Ayyakul, ketika dia makan, dia membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Minum, dia baca juga alhamdulillah. Dia dapat apa? Ridho. Ridho itu kecintaan, kesenangannya Allah. Laisa syai'un akbar min ridhollah. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita baca ketika mau makan dan sesudah makan. Alhamdulillah, di awal juga bisa, di akhir juga bisa. Basmalah, kemudian alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diberikan julukan Al-Hamid, orang yang selalu memuji Allah. Nama Nabi Muhammad juga dari kata memuji, dari kata hamd. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun. Manusia yang banyak memiliki sifat-sifat terpuji disebut dengan Muhammad. Ahmad, nama lainnya Rasul ya, Ahmad. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Apa arti Ahmad? Aku selalu memuji Allah, selalu mengucapkan kalimat tahmid, Ahmad. Kemudian pujian ini ada 5 macam. Kata hamd. Ada pujian al-hadith lil qadim, makhluk kepada khaliq, kepada Allah. Itu disebut dengan al-hamd. Kita kalau mendapatkan nikmat apapun, kita mengucapkan alhamdulillah, berarti itu pujian hamba kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ada jenis pujian ini yang istimewa, al-qadim lil hadith. Allah memuji makhluk. Jadi Allah yang memuji makhluk, yaitu apa? Pujiannya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Itu kan pujian Allah kepada siapa? Kepada Rasul. Berarti pujian dari al-khaliq kepada makhluk. Ada jenis pujian ketiga, al-hadith lil hadith, makhluk dengan makhluk. Itu boleh ya, kita memuji seseorang karena kebaikannya, itu namanya pujian dari makhluk untuk makhluk. Cuma kalau muji orang, lihat orangnya. Ada orang yang memang dapat pujian lupa diri, jadi tidak baik akhlaknya, orang ini jangan dipuji ya, jadi sombong, jadi bangga diri. Tapi ada orang ketika dapat pujian justru dia bertambah baik,
dan dia tidak merubah hal itu tidak merubah karakternya menjadi tidak baik sebab mendapatkan pujian. Nah, orang semacam ini tidak masalah kita berikan pujian. Ya, itu yang Nabi katakan, al-mu'minu idza mudiha robal imanu min qalbi. Orang beriman itu kalau disanjung, dipuji, imannya itu bertambah. Nah, orang semacam ini kita tidak dilarang memujinya, tapi mujinya secara tidak berlebihan, sesuai dengan apa yang layak untuk dipuji. Gitu. Tapi kalau ada orang yang kita lihat dengan pujian justru membuat dia menjadi tidak baik, jadi ujub dan seterusnya, maka pujian ini kepada dirinya itu tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Itu. Nah, itu pujian makhluk kepada makhluk. Ada juga pujian, ya, kata Imam Ja'far As-Shadiq, jadi ada pujian dari makhluk kepada Khalik, ada Khalik memuji kepada makhluk, ada juga makhluk memuji makhluk. Nah, ini jenis-jenis pujian yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq atau ulama lainnya. Nah, ini berhubung dengan lafaz alhamdulillah. Al-Ghawi, Al-Ghalib. Allah Maha Al-Ghawi, Maha kuat. Al-Ghalib, Maha mengalahkan, ya. Kita sering baca kalimat ini kalau lagi stres, kata Nabi, lagi banyak masalah, baca kalimat ini, stres hilang, ya, sumpek hilang. Apa kalimatnya itu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Ini kalau kita baca kemudian pahami maknanya, Nabi mengatakan dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a. Dia bisa menghilangkan 99 penyakit. Wa aisaruha alham. Dan penyakit yang paling ringan adalah alham, stres, sumpek. Ada satu sunnah yang jarang dilakukan, ya. Orang kalau lagi sumpek, lagi banyak masalah, banyak pikiran, sunnahnya itu diazankan di telinga. Suruh orang azan. Ya, kalau suami suruh istri azan. Ya. Kalau boleh suara kuat, ya, itu stres hilang dan telinga pongong. Tapi itu sunnah tuh, azan. Cuma jarang sekali orang amalkan, ya. Makanya yusannul azan fi uzunil maulid hina yulad wa fi uzunil mahmum fa innahu yuzilul ham. Kata Ibn Hajar Al-Haytami bahwa ada sunnah azan selain azan solat. Itu dia punya fungsi bukan hanya di solat, tapi di luar solat juga ada. Di antaranya azan kepada anak yang baru lahir. Sunnah, ya, anak yang baru lahir azan kuping kanan, qomat kuping kiri. Itu ada riwayat dari Nabi. Ada sahabat namanya Abi Rafi' mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladat Fatimah. Saya melihat Rasul azan di telinga kanannya Sayyidina Hasan bin Ali ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan. Tapi sunnah yang lainnya apa? Fi uzunil mahmum, sunnah azan di telinga orang yang lagi banyak masalah, lagi sumpek, ya, pelan-pelan saja, ya, pelan-pelan di telinga kanan. Kata Ibn Hajar, fa innahu yuzil alham. Azan itu akan menghilangkan kesumpekan di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, baca kalimat tadi la haula wala quwwata illa billah. Ini pelakunya, ya, yang mengalami kesumpekan itu yang membacanya. Ada yang ketiga, baca doa. Nabi ajarkan kalau ada kesumpekan, terlilit hutang, doa ini Nabi ajarkan khusus untuk melunasi hutang, menghilangkan kesumpekan, menghilangkan rasa malas. Doa ini Nabi ajarkan kepada salah satu sahabat, dia di masjid dari subuh sampai malam. Nabi lihat waktu sholat subuh dia ada. Rasulullah masuk ke rumah, ketemu yang Nabi keluar, lihat lagi dia masih ada sampai zuhur, sampai asar juga masih ada orangnya. Berarti ini ada sesuatu nih, sampai dia di masjid antara dua, mulai sama istri
atau ada masalah, terlilit hutang. Rasul peka. Nabi itu bukan hanya sebagai seorang nabi yang mengajarkan ilmu agama, tidak, tapi Nabi juga melihat keadaan sahabatnya, keadaan sosial mereka, itu diperhatikan oleh Nabi. Hanya Nabi bertanya, saya lihat kamu dari tadi subuh sampai sekarang ini sudah isya, fir riwayah asar, tidak keluar masjid. Ada masalah apa? Akhirnya dia curhat. Dia mengatakan, wahai Rasul, saya punya masalah, saya terlilit hutang, piutang. Saya tidak mampu bayar. Kemudian Nabi katakan, mau saya ajarkan kamu doa, yang insya Allah doa ini kalau kamu rutin baca di waktu pagi maupun di waktu sore, insya Allah Allah akan mudahkan dirimu sehingga kau bisa melunasi hutangmu. Walhasil dia terima doa itu, Nabi ajarkan, dan doa itu ada di dalam beberapa buku-buku zikir ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baca doa ini kata Nabi. Itu artinya kan, ya Allah aku minta perlindungan padamu dari sumpek, kesedihan. Itu dihilangkan. Aku minta perlindungan padamu ya Allah daripada lemah dan malas. Ya Allah aku minta perlindungan darimu ya Allah daripada pengecut dan kikir. Ya Allah aku minta perlindungan padamu daripada terlilit hutang dan ditagih oleh debt collector, ya kalau bahasa sekarang, debt collector. Ini paling gak enak ya, hidup ditagih-tagih hutang tuh. Ada mafisyak, sesuatu yang tidak enak. Nabi ajarkan itu. Ya dia baca dengan yakin, ibu-ibu. Semua amalan ini kalau dikasih, hatta basmalah kalau kita baca yakin, manfaat. Izil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ulama mengatakan semua amalan kalau dilakukan tidak yakin, ya gak ada manfaat. Ya, tapi kita lakukan dengan yakin, sebagaimana sahabat tersebut, dia yakin Nabi berikan itu doa, pasti benar-benar diijabah oleh Allah Ta'ala. Dibaca setiap waktu, pagi, sore. Tidak berserang lama, beberapa hari kemudian dia mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasul, alhamdulillah hutang saya lunas. Itu. Dari arah yang tidak diduga, mungkin ada yang datang ngasih, dan rizkinya dikasih luas lewat perdagangan dan seterusnya. Nah itu doa menghilangkan stres. Artinya apa? Semua kekuatan jangan kita sandarkan kepada diri kita, apalagi ke makhluk. Dalam agama kita ini, kalau tingkatan para sufi, curhat itu dilarang ke makhluk. Bukan tambah solusi, tambah masalah. Apalagi masalah yang memang tidak boleh diceritakan ke orang lain. Ya, zaman sekarang ini, masalah orang lain akhirnya diumbar di media sosial. Itu bukan nambah solusi, tapi nambah masalah. Betul tidak? Dan makhluk gak bisa menyelesaikan masalah hakikatnya. Yang bisa menyelesaikan semuanya itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Makanya Syakik Al-Balkhi mengatakan, man syaka musibatan illa ghairillah lam yajid halawata ta'ah fi qalbihi. Orang yang mengeluh ya masalah yang dia alami kepada makhluk bukan kepada Allah, maka dia tidak akan dapati manisnya ketaatan di dalam hatinya. Bukan berarti haram ya, boleh saja. Sekalipun memang disuruh untuk bisa kita sharing, itu dipilih orang yang amanah. Kenapa yang dikasih syarat kalau mau cerita sesuatu juga bisa meringankan dia punya beban? Itu memang benar dalam ilmu psikologi ya. Tapi di dalam agama kita diperintahkan ketika mau menceritakan masalah kita kepada seseorang, yang pertama itu yang dilihat amanah. Karena ini sifatnya rahasia. Ya, sehingga cerita kita itu tidak sampai ke orang lain. Kalau tidak amanah jadi masalah. Ini rahasia ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Ya. Bicara, dia curhat. Oh iya. Yang dengar ini tidak amanah. Ketemu orang lain, ini rahasia ya, jangan cerita.
cerita lagi, yang diceritakan juga tidak amanah, disampaikan lagi, ini rahasia lah. Ya sudah bukan rahasia, sudah disampaikan, sudah berapa puluh orang di situ. Kenapa? Inilah tidak amanah. Jadi kalau mau cerita ke masalah ke seseorang, lihat orang ini amanah tidak, ya, sehingga cerita itu tidak tersebar. Kalau sudah dicerita ke banyak orang, sudah bukan rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritakanlah masalah kalian kepada orang yang bijak, yang bijaksana, ya. Karena ada solusi di situ. Jangan cerita orang yang tidak bijak. Itu dalam Sahih Bukhari diceritakan, ini seseorang punya dosa membunuh 99 orang. Dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan itu. Dia mau tobat. Mau tobat. Ditanya kepada warga di sana, di mana di sini ada orang berilmu, saya mau bertobat. Mau beliau bimbing saya. Ditunjukkan itu rumahnya ada di situ. Dia pergi ke sana. Ternyata ini bukan orang bijak. Waktu dia curhat, dia mengatakan, wahai Syekh, saya ini punya dosa sangat besar. Apakah Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Kata Syekh, itu bisa. Allah Maha Pengampun. Terus apa dosamu? Dosa saya itu saya sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dia bilang, wah ini dosa terlalu besar, Allah tidak ampuni. Kamu punya dosa terlalu besar, Tuhan tidak akan berikan pengampunan. Oh begitu, jadi tidak diampuni? Tidak. Oh, sudah, kalau gitu saya kasih genap 100. Akhirnya dibunuh itu. Syekh tersebut dibunuh, genap 100. Kenapa? Gak bijak. Yang punya rahmat pengampunan bukan makhluk, Allah. Dia mau bertobat sungguh-sungguh. Ya. Karena tidak bijak, akhirnya Syekh itu jadi korban juga yang ke-100. Nah ini karena tidak bijak. Ada Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah, Imam Daril Hijrah. Ini bijaknya ya, bijak sekali. Ada orang bertanya tentang hukum membunuh orang. Apakah Allah mengampuni dosa orang yang membunuh itu? Imam Malik mengatakan apa? Iya, Allah mengampuni. Yang penting orang itu bertobat secara sungguh-sungguh. Iya kan? Dan keluarganya tidak nuntut. Kalau keluarganya nuntut bisa dua, bisa kalau hukum Islam ya, kisos. Kalau keluarganya maafkan, bayar diat. Diatnya 100 ekor unta. Diat. Jadi Allah mengampuni? Iya, Allah mengampuni. Baik. Beberapa hari kemudian ada orang lain yang datang bertanya pertanyaan yang sama. Wahai Imam, apakah dosa orang yang membunuh itu diampuni oleh Allah? Imam Malik mengatakan tidak, Allah tidak ampuni. Pertanyaan sama tapi jawabannya beda. Ini bijak nih. Allah tidak ampuni. Oh jadi iya, dia di neraka selama-lamanya. Dalilnya Al-Qur'an, wa may yaqtulu mu'mina muta'ammida. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia kekal di neraka jahanam. Gitu. Pulang nih orang. Murid-murid yang hadir itu mereka heran. Wahai Imam, pertanyaan yang lalu, beberapa hari lalu kan orang bertanya yang sama. Hukum membunuh orang, apakah dosanya diampuni atau tidak? Kau jawab diampuni. Tapi yang tadi pertanyaannya juga sama. Hukum membunuh orang, apakah Allah terima tobatnya? Tidak. Engkau jawabnya tidak diterima. Ini kok bisa beda? Imam Malik mengatakan apa? Pertanyaan pertama itu, dia itu dulu pernah melakukan pembunuhan. Tapi sekarang dia sungguh-sungguh mau bertobat, pengen jadi baik. Makanya saya kasih semangat, Allah akan ampuni dosamu. Sehingga dia nanti bertobat. Tapi yang tadi, yang nanya, yang tadi itu yang saya mengatakan Allah tidak terima tobat orang yang membunuh, dia lagi bukulai dengan orang. Jadi dia sudah punya niat ingin membunuh orang itu. Seandainya tadi saya mengatakan bahwa Allah akan mengampuni, selesai sudah. Dia bunuh itu baru dia bertobat. Tapi di situ dia lihat, oh ini gak boleh, Allah tidak ampuni. Sehingga apa? Niat tadi ingin membunuh orang hilang karena dia takut dosanya tidak diampuni Allah. Itu namanya hikmah, bijaksana. Jadi kalau mau curhat silakan kepada yang pertama orang yang amanah, yang kedua orang yang bijaksana, dan yang ketiga paling penting orang yang takut kepada Allah, khasyatullah.
ya, orang yang taat. Nah, mereka itulah yang boleh kita untuk curhat. Tapi selain daripada itu gak boleh. Ya. Nah, curhat yang paling terbaik, curhat kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Itu. Kita dikasih satu masalah, Allah kasih dua solusi. Hukum alamnya tidak mungkin masalah itu lebih banyak dari solusi. Kita baca Al-Quran setiap saat tuh, surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya. Ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Ini kalau kita pahami ilmu bahasa Arab, kata al-usri pakai alif lam. Kata yusra tanpa alif lam. Al-usr artinya susah. Yusr artinya mudah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasul. Kenapa kata al-usri itu menggunakan alif lam ma'rifat? Artinya kesusahan itu terbatas. Kalau alif lam dalam bahasa Arab artinya terbatas, tahdid, ma'rifah. Kalau yusr, kemudahan, tanpa alif lam artinya apa? Tidak ada batas. Sehingga Nabi menafsirkan apa? Maknanya lan yagliba al-usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Setiap kali Allah kasih ujian kepada seseorang hamba, satu masalah, Allah berikan dia dua jalan keluar. Allah kasih ke hamba itu dua masalah, Allah kasih 4 jalan keluar. Begitu seterusnya. Gitu. Maka yang kita rujuk adalah Allah. Nah, curhat kepada Allah pahala. Mengadu kepada Allah pahala. Dan Allah suka tuh. Maka kadang-kadang orang-orang soleh itu, para nabi, para rasul, para aulia solihin, ujiannya lebih berat dibanding orang awam. Inna asyaddan nasi azaban, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Rasul katakan, golongan manusia yang diuji paling berat itu para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Kenapa mereka diberikan ujian paling berat? Bukan karena Allah benci. Tidak mungkin Allah benci mereka atau Allah murka kepada mereka. Mereka orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Tapi justru Allah sayang, Allah uji mereka. Jadi musibah itu punya pandangan, masalah itu punya pandangan banyak. Tidak semua masalah itu azab. Tidak semua masalah itu kemurkaan Allah, tapi ada juga bentuk cintanya Allah lewat masalah. Salah satunya dalam hadis dikatakan, ada hamba ini kalau tidak punya masalah agak lupa sama Allah. Tapi ketika Allah berikan masalah, dia ingat. Nah, berarti di situ rahmatnya Allah. Ya. Idza ahabballah abda ibtala hatta yasma tadarruahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia masalah. Sehingga apa? Allah ingin dengar suara doanya. Dia ini sudah lama gak pernah doa-doa nih. Lagi hidup enak nih, lupa dah. Wah, doa lupa, ya. Ingat juga lupa sama Allah. Tapi ketika ada problem, wah, sejadah. Doa sambil khusyuk, air mata. Berapa banyak orang yang khusyuk waktu masalah? Waktu lagi lapang, khusyuknya susah. Untuk nangis waktu doa, sulit. Tapi waktu ada masalah, itu air mata. Nah, ini semua rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jadikan pintu kebaikan yang besar. Dia bisa doa, bisa mohon sama Allah. Air mata keluar, kemudian mengadu kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan air matanya itu bisa berbicara di yaumil qiyamah. Mengatakan, ya Rabb, dia pernah menangis karena Engkau. Karena mengingat dosa, karena mengingat dirimu, karena banyak masalah, kemudian dia mengadu kepada. Itu air mata kadzubab, walaupun seukuran lalat, yang menangis di dunia karena Allah, itu menjadi syafaah. Dia bisa berbicara, dia mengatakan, ya Rabb, hadza fulan bin fulan yabki lak. Ini fulan bin fulan, dulu di dunia dia menangis karenamu. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Diberikan izin syafaat. Gitu. Kemudian yang kedua, memang dunia tempat masalah. Kalau gak ada masalah di surga. Ya. Ilzam baba rabbik
watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun. Mintalah keselamatan di tempat futun. Apa tempat futun? Tempat ujian. Di dunia ini adalah tempat ujian. Jadi kalau mau cari bahagia dari awal sampai akhir, senang nggak ada, nggak bisa. Tanpa masalah pun, tetap rasa sedih, sumpek itu ada. Ada orang nggak ada masalah apa-apa hari itu, dia bilang bad mood. Bad mood itu fitrah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu, kami berikan ada rasa sumpek di dalam hatinya. Sehingga kesannya apa? Bahwa hakikat kebahagiaan di dunia itu tidak ada. Kesumpekan ada selalu. Sedih ada. Sakit ada. Tapi yang tidak ada kesumpekan sama sekali, yang ada kebahagiaan tanpa akhir, hanya di satu tempat, surganya Allah. Makanya Imam Ali mengatakan sebenarnya Allah sudah buat simbol di dunia, cuma orang-orang berakal yang bisa memahami. Simbol bahwa dunia bukan tempat nikmat, tapi tempat amal dan ujian. Semua buah yang ada di dunia, itu kalau buahnya, yang pohon ini, kebanyakan ada di atas. Kalau kita mau ngambil harus manjat, pakai dobu-dobu kalau kita bilang. Kebanyakan buah kan di atas, akar di bawah. Artinya apa? Itu simbol daripada kehidupan dunia. Semuanya butuh perjuangan, amal, usaha. Ada juga yang di tengah. Jadi enak sudah di tengah, dia tidak tinggi, ya. Tapi berduri, nanas, buah salak, iya kan? Di tengah sudah enak tuh. Ada tantangan juga, ada rintangan, ada duri. Tidak semudah itu kau ambil. Ada juga yang di tanah, dalam tanah, kasbi, buku tarik sampai berkeringat. Cuma ada saja satu jenis buah yang semisalnya itu, dia enak. Dia tidak ada di atas, tidak ada di tengah, juga tidak ada di dalam tanah, tapi dia ada di atas tanah. Semangka, iya kan? Itu semuanya perbandingan nikmat, kata Sayyidina Ali, yaitu 3 susah, 1 senang di dunia. Tapi kalau di akhirat, di surga, semuanya enak. Makanya di surga itu pohonnya akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi sambil duduk begini bisa petik, sambil berbaring juga bisa. Dan satu pohon ada sekian buah, satu buah ada 1000 rasa, ya. Nah itu Sayyidina Ali mengumpamakan demikian. Nah, makanya umpama-umpamaan ini, amsal ini, itu sebenarnya punya kesan yang sangat besar hikmahnya ketika di dalam Al-Quran memisalkan manusia yang bermanfaat dengan pohon. Dimisalkan orang baik seperti buah yang wangi, buah jeruk. Orang jahat seperti pari, buah pari, apa nama itu? Pahit. Hantolah bahasa Arab. Ya, itu umpama-umpama yang Nabi buat bahwa kebaikan itu sifatnya manis, enak, ya kan? Kemudian memiliki manfaat. Tapi keburukan pahit, ya, tidak enak, dan seterusnya. Itu adalah amsal-amsal yang Nabi sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti dilanjutkan pembahasan berikut. Ini masih sampai di Al-Ghawi, Al-Ghalib. Insyaallah dilanjutkan Al-Wali At-Talib, Al-Ba'ith Al-Warith. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sahibul bait rizki yang berlimpah, hisian wa ma'nawiyah, ibu-ibu juga semuanya, ya, yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertemuan ini bernilai kebaikan di sisi Allah. Ini majlis-majlis semacam ini, itu dikatakan oleh ulama majlisul khair yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Ini majlis bukan majlis sederhana, berkumpul kegiatan semacam ini. Dikatakan oleh para ulama dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah, satu majlis yang baik
dia mengkafarat 70 majlis maksiat. Misalnya ada juga di waktu yang sama saat ini, ada perkumpulan juga sama. Tapi perkumpulan isinya kemaksiatan. Itu ada 70 misalnya saat ini. 70. Kita adakan satu saja. Dia menjadi kafarat daripada 70 majlis itu. Kalau majlis macam ini tidak ada, semuanya itu majlis maksiat, itu mengundang apa? Zalazil, mengundang bala. Kita lihat di Jakarta itu majlis maksiat banyak, majlis yang baik juga banyak. Di Jakarta. Ya. Majlis baik banyak, majlis maksiat juga banyak. Tapi alhamdulillah ya, palingan banjir saja. Masih terjaga. Kita di Ternate juga begitu. Iya, masih banyak majlis, sekarang sudah tambah ramai lagi alhamdulillah majlis maulid. Ya. Baca maulid itu tolak bala. Orang berpikir tolak bala hanya doa daf'ul bala. Padahal lebih ampuh dari itu apa? Baca maulid Nabi. Dalilnya mana? Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, maka Allah liyadzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau di situ Nabi Muhammad. Ayat ini bercerita kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bala yang begitu besar ditahan oleh Allah. Gak ada kita dengar kabar musibah di zaman Nabi. Padahal di tengah Nabi banyak musuhnya Nabi. Kenapa tidak ada musibah? Karena ada Rasulullah. Itu di saat Rasulullah hidup. Makna kedua, Rasulullah ini sudah pindah alam ke alam barzah, tapi bisa kita hidupkan di tengah-tengah kita. Dengan cara apa? Menyebut namanya, bersalawat kepadanya, membaca riwayat hidupnya. Kalau maulid itu membaca riwayat hidupnya. Itu kesannya kita menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita. Kalau Nabi sudah hadir di tengah-tengah kita, secara maknawi tentunya ini, maka Allah tidak akan turunkan azab. Tidak turunkan bala. Itu. Alhamdulillah ini sekarang di Ternate satu kampung itu ada berapa majlis ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu memang. Ya, ibu-ibu paling banyak. Itu. Nah, itu satu bentuk tolak bala yang paling ampuh. Ya, daf'ul bala paling ampuh. Ditambah majlis seperti itu 70 majlis yang isinya maksiat di kafarat. Kafarat itu kayak dihapus dia punya kesalahan. Kesalahannya dihapus. Karena sebab satu majlis itu. Nah, makanya jangan sampai kalah tuh. Ya, misalnya kalau majlis hanya satu di Ternate, baru yang majlis 1000 kalah. Kalah. Aja bala cepat datang tuh. Ya. Bala yang paling cepat datang kafratul jina wa syurbul khamr. Zina dan minuman keras itu mengundang gempa bumi. Kalau mengundang tsunami, itu anak bayi di ini aborsi. Itu paling cepat mengundang apa? Banjir, ya, meluap air dan seterusnya. Nah, ini ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan ini majlis khair bisa menjadi daf'ul bala ya di kota Ternate, dan mudah-mudahan terus diberikan keberkahan, kebaikan kepada muassis ya hadzal majlis al-khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.